Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya, It's Me Pony. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan, serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Dan mau sesulit, seberat, serumit apapun persoalan dan kesulitan yang sedang teman-teman hadapi, yakin dan percayalah bahwa engkau tidak bergumul dan berjuang seorang diri. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan teman-teman, yang akan memberikan kepada teman-teman kekuatan, penghiburan, kedamaian, serta hikmat untuk melewati segala ujian yang sedang Ia izinkan untuk teman-teman alami saat pagi hari ini atau saat hari-hari ini. Tapi percayalah bahwa Ia akan menjawab setiap doa dan permohonan teman-teman sekalian tepat pada waktunya. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Teman-teman, hari Minggu yang lalu kita bersama-sama memperingati atau merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus kepada murid-murid Yesus. Turunnya Roh Kudus sebagai tanda bahwa Yesus Kristus Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri, sama seperti yang Ia katakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ia akan memberikan kepada mereka seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Teman-teman, siapakah Roh Kudus itu? Dan mengapa kehadirannya serta karyanya begitu penting bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan bagi gereja Tuhan? Inilah alasannya. Pertama, Roh Kudus adalah Tuhan yang menyertai. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Para murid itu tidak ditinggalkan sendirian di dalam dunia ini. Ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka untuk memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka. Alasan yang kedua, siapa itu Roh Kudus? Yaitu Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Ia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang berdiam atau tinggal di dalam saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Hal yang sama juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa tubuh mereka adalah bait Roh Kudus, Roh Kudus yang mereka peroleh dari Allah, dan bahwa tubuh mereka bukanlah milik mereka sendiri, tapi milik Allah. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19.
Teman-teman, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah penolong yang akan membela kita. Kata lain dari penolong adalah penghibur dan pembela. Yesus Kristus Tuhan membela kita di hadapan Allah Bapa. Kita, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya dihukum, tetapi dinyatakan benar oleh Yesus Kristus. Bukan karena saya, Bapak Ibu Saudara, kita orang benar, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita orang kudus, tapi semata-mata karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika iblis si jahat mendakwa kita di hadapan Allah, Yesus Kristus Tuhan menjadi pembela kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 mengatakan kepada kita bahwa anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Hal yang keempat, siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menjamah hati kita. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan 13 mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat yang ke-9, akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Ayat yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Teman-teman, Roh Kudus bukanlah sekedar kuasa, tapi ia adalah pribadi Allah sendiri, penolong yang sama hari ini juga mau tinggal di dalam hidupmu, tinggal di dalam dirimu untuk menjamah hatimu dan menuntunmu ke dalam segala kebenaran serta menyertai engkau selama-lamanya. Sebagai seorang pribadi, dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan. Maukah teman-teman engkau menerimanya dan menceritakannya kepada orang lain? Sekian, Tuhan Yesus memberkati.